Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang mau masa lansianya bahagia? Kalau Anda menginginkannya, maka Anda berada di video yang tepat. Bersama saya, Dia Warda Aziza dan Aulia Mugni, mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga Universitas Pendidikan Indonesia, kami akan memaparkan tentang purna waktu tetap menyala, strategi coping di masa pensiun. Selamat menyaksikan. Arti dari masa pensiun bagi lansia. Masa pensiun adalah suatu tahap dalam kehidupan seseorang ketika mereka memutuskan untuk mengakhiri aktivitas pekerjaan penuh waktu mereka dan beralih ke fase yang lebih tenang dan berfokus pada kegiatan yang lebih personal dan bermakna. Masa pensiun sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat dari rutinitas pekerjaan yang mungkin telah dijalani selama beberapa dekade. Ini memberikan kesempatan bagi lansia untuk menikmati waktu luang, melakukan aktivitas yang disukai, dan merasakan kebebasan yang mungkin belum mereka rasakan selama masa kerja. Pensiun seringkali memberikan peluang untuk mengejar hobi, minat, atau kegiatan yang mungkin terabaikan selama masa kerja yang sibuk. Ini dapat mencakup seni, olahraga, traveling, atau proyek-proyek kreatif lainnya. Bagi beberapa lansia, pensiun dapat dianggap sebagai fase hidup di mana mereka dapat fokus pada kualitas hidup mereka. Ini dapat menjadi waktu yang sangat dinanti-nanti setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berkomitmen terhadap pekerjaan. Meskipun masa pensiun dapat dianggap sebagai waktu yang penuh potensi dan kebebasan, lansia mungkin menghadapi kekhawatiran terkait ketidakpastian keuangan. Beberapa orang merasa kehilangan struktur dan rutinitas harian yang diberikan oleh pekerjaan. Tanpa tanggung jawab pekerjaan, beberapa orang juga mungkin merasakan kehilangan tujuan atau makna dalam kehidupan sehari-hari. Serta masa pensiun juga dapat membawa pemikiran lebih mendalam tentang kematian. Post-power syndrome banyak dialami oleh seseorang yang baru saja memasuki masa pensiun. Post-power syndrome merupakan istilah untuk mereka yang mengalami gangguan psikologis saat memasuki masa pensiun yang dapat menimbulkan penurunan harga diri, stres, tidak bahagia, hingga dapat menimbulkan depresi. Seseorang yang mengalami post-power syndrome biasanya tidak bisa menerima perubahan yang terjadi di kehidupannya, sehingga yang tadinya mereka disibukkan dari berbagai macam pekerjaan, ketika memasuki masa pensiun, aktivitas tersebut berhenti secara mendadak dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Masalah mental ini dapat terjadi pada siapa saja yang memasuki masa pensiun, tetapi sangat umum terjadi dialami oleh lansia. Terdapat beberapa gejala dari post-power syndrome, diantaranya penderita cenderung terlihat sering murung, malu, dan menarik diri. Muncul rasa kurang bergairah dan sakit-sakitan, perasaan yang mudah tersinggung, cenderung menarik diri dari dunia sosial, suka mengkritik dan mencela, banyak menceritakan kehebatan dirinya di masa lalu, tidak mau kalah, tidak suka dibantah, dan dari segi fisik terlihat cepat tua, mudah lemah, serta sakit-sakitan. Lalu bagaimana cara mengatasi post-power syndrome ini? Yang pertama, bisa menerima perubahan yang terjadi dan mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Kedua, membuat rencana untuk ke depan. 3, mengikuti suatu komunitas. 4, terus bersosialisasi dengan lingkungan dan orang sekitar. 5, melakukan konseling ke dokter atau psikolog jika diperlukan. 7 langkah menuju masa purna waktu bahagia. Setiap orang tentunya ingin mengisi masa pensiunnya dengan bahagia dan juga sejahtera. Namun, sayangnya fakta mengatakan lain. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebanyak 93% pekerja formal di Indonesia tidak memiliki perencanaan pensiun. Data tersebut juga menyebutkan bahwa sebanyak 93% pekerja formal di negara ini belum memiliki bayangan tentang bagaimana rencana setelah memasuki masa pensiun. Bisa dibilang, mayoritas pekerja tidak siap dihadapi dengan masa pensiun. Ada 7 langkah untuk mempersiapkan masa purna waktu bahagia. Yang pertama yaitu perawatan kesehatan fisik. Sebagai calon lansia, Anda perlu memperhatikan kesehatan fisik dan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, menjaga pola tidur, dan juga mengikuti perawatan medis yang diperlukan. Yang kedua, masuk masa pensiun. Anda bisa menekuni hobi sebagai upaya untuk tetap aktif, produktif, dan menghilangkan stres. Selain terhindar dari berbagai penyakit yang umumnya diderita saat usia tua,
seperti darah tinggi, jantung, dan lainnya. Hobi bisa bermanfaat untuk mencegah depresi dan juga pikun. Lalu yang ketiga yaitu pertahankan hubungan sosial. Anda bisa mempertahankan hubungan sosial yang sehat dengan rekan kerja, keluarga, atau mengikuti komunitas. Karena interaksi sosial juga dapat membantu mencegah isolasi sosial dan memperbaiki kesejahteraan mental. Lalu yang keempat, giat menabung. Selagi Anda masih bekerja dan mendapatkan pemasukan, pikirkan kembali kebiasaan belanjamu. Mulailah berhemat sebagai upaya memiliki tabungan atau dana pensiun sejak dini. Anda masih bisa mengembangkan belanja cerdas untuk menjadi kebiasaan dengan mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan gaya hidup yang Anda jalani. Misalnya, tidak membeli smartphone terbaru selama yang Anda miliki saat ini masih bisa digunakan dengan baik. Lalu yang kelima, bebaskan dari beban hutang. Meskipun Anda telah mempersiapkan dana pensiun sejak dini, jangan sampai mengabaikan kewajiban membayar hutang. Idealnya, Anda harus mengisi masa pensiun tanpa beban hutang. Jadi, Anda bisa mulai melunasi segala hutang yang ada, bisa dimulai dari yang nilainya terkecil. Yakinkan diri jangan tergoda untuk menambah hutang agar tidak menjadi beban di masa pensiun. Lalu yang keenam, memperkuat spiritualitas diri. Mulai dari belajar, menerima takdir dan fase dalam kehidupan yang selalu berputar bahwa seharusnya Anda bersyukur dapat mengalami fase pensiun karena belum tentu mereka panjang umur seperti Anda. Dalam ajaran Islam ditekankan betapa pentingnya pelatihan spiritual dan mental untuk menjalani kehidupan. Hal ini berguna untuk menghindari post-power syndrome yang diderita karena adanya bayangan gelap di masa lalu. Caranya bisa dengan mengikuti majelis taklim. Lalu yang ketujuh yaitu konsultasikan dengan ahli. Anda bisa mulai melakukan perencanaan pensiun dengan melibatkan financial advisor untuk mendapatkan masukan dari ahlinya. Secara profesional, financial advisor bisa memberikan penilaian atas situasi dan kondisi Anda saat ini, serta membantu mengembangkan perencanaan pensiun berdasarkan masalah finansial Anda. Peran keluarga sangatlah penting dalam memberikan dukungan dan perawatan kepada lansia. Keluarga harus memberikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan, khususnya bagi lansia non-potensial. Mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan lansia mendapatkan obat-obatan secara teratur dan mengikuti perawatan medis yang diperlukan. Keluarga harus mendengarkan dan memberikan dukungan emosional dengan menghabiskan waktu bersama atau menciptakan lingkungan yang penuh kasih agar lansia merasa dihargai dan diperhatikan. Keluarga juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di rumah, seperti memastikan aksesibilitas yang baik, menghilangkan hambatan fisik, dan memperhatikan kebutuhan khusus lansia untuk mencegah kecelakaan. Keluarga juga bisa mendorong partisipasi lansia dalam aktivitas sosial baik di dalam maupun di luar rumah untuk menjaga koneksi atau hubungan dengan komunitas dan mencegah isolasi sosial pada dirinya. Terakhir, bisa dengan membantu dalam pengelolaan keuangan dan administrasi termasuk membayar tagihan, mengatur asuransi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Di dalam video ini, kita telah menjelajahi topik yang sangat penting yaitu persiapan pensiun. Melalui perjalanan ini, kita telah belajar betapa pentingnya merencanakan masa pensiun dengan baik untuk mencapai kehidupan purna waktu yang bermakna. Dengan menyadari betapa pentingnya persiapan pensiun yang matang, kita diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi masa pensiun dengan percaya diri dan kebahagiaan. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan.